Oke, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar sesuatu yang praktikal, yaitu bagaimana membuat sebuah moving platform yang bisa kita injak seperti ini. Ya, oke. Jadi kalau kita membuat sebuah permainan platformer seperti ini, yang side scrolling seperti ini ya, seringkali kita menemukan sebuah platform atau sebuah permukaan yang bisa bergerak. Entah itu atas bawah, entah itu kiri kanan, entah itu samping ke samping, atau punya path-nya sendiri. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita membuat seperti itu di dalam Godot. Oke, nah saya akan memakai dua macam pendekatan untuk video kali ini. Saya akan membaginya menjadi dua section begitu. Section yang pertama adalah kita mencoba membuat moving platform menggunakan code. Section yang kedua kita akan membuat moving platform tapi menggunakan node yang sudah tersedia dalam Godot. Semoga teman-teman bersemangat. Mari kita mulai. Oke, jadi untuk membuat sebuah platform, kita perlu membuat sebuah node baru, ya. Jadi kita akan menambahkan di sini di tombol plus, kita akan plus sebuah node baru, kita akan kasih dia rootnya adalah 2 desin aja. Lalu di dalam 2 desin ini kita akan kasih dia sebuah nama, misalkan platform 1 begitu. Lalu di dalamnya kita perlu bisa bergerak. Jadi kita akan tambahkan dia kinematic body 2 dimensi. Kinematic body memerlukan gambar, jadi kita akan tambahkan dia sprite. Dan juga dia memerlukan sebuah collision shape. Jadi kita akan tambahkan collision shape 2 dimensi. Oke. Nah, sprite-nya sudah saya sediakan, jadi ke sini saya tinggal ambil teksturnya aja di dalam background saya, yaitu moving platform. Ya, kita punya moving platform seperti ini. Tinggal kita set aja di dalam collision shape-nya, yaitu bentuk collision-nya seperti apa. Jadi saya akan pilih rectangle saja. Kita gerakin sedikit ya, biar menutupi ya. Oke, jadi sekarang saya sudah punya platform 1, saya save ya. Saya akan punya sebuah platform 1, sebuah kinematic body, dalamnya sprite, dalamnya collision shape. Kita sudah punya node-nya sudah tersusun, strukturnya. Mari kita mulai codingnya. Jadi saya akan tambahkan code-nya. Di sini code-nya kita bisa pilih mau tambah di kinematic body, di dalam kinematic body 2 dimensinya, atau di dalam platform satunya, tapi saya akan pilih untuk memasang code-nya di dalam platform satunya. Jadi di sini saya akan pasang kinematic body-nya, diganti namanya jadi body aja, supaya jelas ya. Jadi saya akan attach sebuah script baru, namanya platform 1, ya, ke dalam platform 1 di sini. Kita create. Nah, kita punya sebuah code seperti ini, ya. Saya akan hapus saja yang tidak perlu. Dan kita akan mulai coding di sini. Tapi sebelum kita membuat si codingnya, kita akan membahas dulu sebenarnya teorinya di belakangnya seperti apa, ya. Yuk kita bahas yuk. Jadi kalau misalkan di sini saya punya sebuah platform saya yang berada di sini, dan saya mau menggerakkan dia ke sini, begitu ya. Kita sebut aja misalkan ini adalah posisi awal kita, yang di atas itu adalah posisi tujuan kita. Maka untuk kita bisa menggeser si platformnya dari X, Y menjadi X plus 1 dan Y plus 2, ini adalah kalau misalkan kita mau geser dia ke samping gitu ya, berarti kan X-nya bertambah sejumlah S1 dan Y-nya bertambah sejumlah S2. Anggap aja S1 ini ya jarak antara ini sampai sini, S2 itu adalah jarak atas sama bawahnya. Gitu ya. Nah, berarti yang bisa kita lakukan adalah supaya kita memindahkan ini, ya berarti kalau kita punya perpindahannya ini adalah sebuah garis seperti ini ya, kalau kita kasih dia garis, ya, ini adalah perpindahannya, gitu. Ini adalah, si garis ini adalah sebuah vektor yang isinya adalah tentunya S1 dan S2, gitu ya. Jadi kita punya S1, S2 vektornya. Bergerak sejumlah S1 dan bergerak sejumlah S2 di X dan Y-nya. Ini kita sebut sebagai perpindahan. Jadi di sini kalau kita bisa lihat, maka untuk memindahkan dari awal ke tujuan, kita bisa set awalnya ditambah perpindahan jadi tujuan, gitu ya. Jadi kalau kita tulis matematiknya begitu ya, kita akan bilang tujuan itu dapatnya dari awal ditambah perpindahan, gitu ya. Semoga tidak membingungkan begitu ya. Nah itu berarti kalau kita pengen memindahkan si platform yang tadinya di sini ke sini,
Kita tinggal tambahin aja dia dengan sejumlah nilai, S1 dan S2 di sini. Tapi kalau kita tambahnya sekaligus seperti ini, ya kalau kita tambahkan sekaligus seperti ini, maka jadinya kalau di dalam game kita, ya si platformnya teleport begitu ya, dari sini langsung pek, pindah ke sini gitu ya. Jadi yang kita harus lakukan sebenarnya adalah kita nggak nambahin secara langsung perpindahan, tapi si perpindahan ini harus kita perkecil. Jadi bukan perpindahan, tapi anggap aja kita bisa memperkecil si perpindahan ini, yang tadinya kan segini gitu ya, kita bikin satu buah garis atau sebuah vektor yang sama arahnya, tapi ukurannya kecil. Sehingga nanti setiap kali physics proses, si platform kita bisa bergerak sedikit, 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 sampai dia mencapai ke tujuan. Nah, itu adalah konsep yang kita mau lakukan ya. Jadi yang kita mau lakukan bukan langsung memindahkan sejumlah perpindahan, tapi kita mau memindahkan si platformnya sedikit, 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 sampai dia sampai ke tujuannya. Semoga cukup jelas ya. Yuk kita mulai coding. Nah, berarti di dalam script kita perlu punya beberapa variabel. Yang pasti kita perlu punya tujuan dong. Nah, tujuannya ini kita bikin dia sebagai vektor 2. Toh tujuannya ada x, y-nya. Anggap aja tujuannya awalnya 0,0. Terus kita juga perlu punya posisi awalnya. Misalkan di sini kita punya origin atau awal. Atau awal deh, awal. Itu kita kasih juga vektor 2, 0,0. Nah, di sini teman-teman saya mau memperkenalkan sebuah keyword namanya export. Nah, si export ini bisa kita pasang seperti itu. Gunanya adalah si export ini adalah kalau kita pasang sebuah variabel sebagai export, nanti si variabelnya tersebut itu bisa kita pakai di luar dalam GUI. Ya, dalam GUI-nya bisa kita ubah-ubah gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi kita sudah punya seperti ini, maka kita bisa tambahkan di dalam function ready di sini adalah saya bisa punya sebuah arah, gitu, sebuah variabel, kita bilang arah atau perpindahan ya kalau tadi ya kita sebutnya sebagai arah aja ya. Arah adalah tujuan dikurangin awal, ya. Kemudian kita mau mempergerakan si body kita. Body kan kinematik bodinya namanya body ya. Body kita bisa gerakinnya pakai move and slide atau kita mau gerakin pakai position langsung. Di sini saya mau coba dulu pakai move and slide. Kita pakai move and slide sejumlah arah. Oke. Jadi kita kurangin tujuan kurang awal dan move and slide. Jadi kita akan langsung berpindahnya jauh nih. Pindahnya langsung jauh nih. Nah, kita akan pasang dulu si platform kita ini ke dalam scene kita. Jadi ke dalam scene kita di sini kita akan buka scene-nya. Kita akan pasang platformnya. Platform 1 TSCN saya ini ke dalam scene saya di sini. Oke. Jadi ya. Nah, kalau kita jalankan sekarang kita bisa lihat si platform ini akan diam saja karena kita belum menjalankan dia ya. Di sini kan tujuannya 0 dan awalnya 0. Teman-teman bisa lihat di sini ketika saya punya platform 1, semua variabel yang saya ekspor itu akan keluar di sini. Ini tujuan dan awal ya. Jadi kita bisa isi langsung di sini. Misalkan tujuannya saya pengen ganti jadi 100,0 ke 0,0. Maka sekarang kalau saya jalankan, si platform ini akan pindah langsung sejumlah 100. Lihat ya, dari 0 ke 100,0 ya. Dan kalau saya cek misalkan ini jadi 200, 300 gitu ya. Kita akan lihat dia akan bergeser lebih jauh. Tapi dia akan diam, karena dia akan langsung teleport dari awal langsung pindah ke samping sini. Ya langsung dipindahkan. Oke ya. Oke, karena itu kita nggak bisa langsung seperti ini, tapi kita harus memindahkannya pelan-pelan gitu ya. Oke, jadi gimana caranya nih kalau kita pengen mindahin pelan-pelan? Nah, caranya adalah si arah ini kan sebuah vektor ya. Dia di sini S2, S1 dan S2 yang tadi saya sebut ya. Kita akan perkecil si vektornya sehingga panjang dari vektornya itu 1. Ya, 1 piksel gitu ya. Caranya gimana? Nah, kebetulan di dalam Blue Dot sendiri, dia punya method namanya normalize. Jadi kalau kita pasang di sini, arah adalah arah. Titik. Ya, normalize. Di sini. Itu artinya si arahnya ini akan saya potong sehingga tadinya kan panjang ya 100,0 berarti kan dipotong jadi 1,0. Jadi cuma arahnya doang, benar-benar arah doang. Sehingga kalau kita jalankan sekarang di sini si kotak ini cuma geraknya satu doang, satu satu
pixel saja. Oh, by the way, di sini kan kita pakai di function ready ya, bukan function fisik proses ya teman-teman ya. Jadi di sini saya cuma pengen ngejalanin cuma sekali aja. Jadi kalau tadi kita lihat jalannya langsung 100, kalau sekarang jalannya cuma 1 gitu ya. Nah, kita mau coba sekarang kalau kita pindahkan dia ke dalam fisik proses. Kita akan pindahkan dia ke dalam fisik proses. Kalau kita pindahin dia ke dalam fisik proses seperti ini, si ready-nya kita kasih pas dulu aja ya, jangan lupa ya. Oke. Kalau kita jalankan sekarang, kita bisa lihat si kotak ini jalan sih sebenarnya mah, cuma jalannya satu piksel begitu ya, sehingga nggak kelihatan begitu ya. Ini sebenarnya jalan saudara-saudara, tapi nggak kelihatan gitu ya. Nah, supaya kelihatan kita akan kalikan saja si arah ini. Nah, supaya kelihatan kita akan kalikan saja si arah ini dengan sebuah nilai. Jadi di sini saya akan pasang lagi satu buah variabel yang saya mau ekspor, yaitu speed atau kecepatan deh ya. Kita konsisten pakai bahasa Indonesia aja begitu ya. Maka di sini saya bisa kalikan si arah ini dengan kecepatannya. Kalau dikalikan dengan kecepatan dengan misalkan jangan tuh ada kecil dari 12 ya. Nah, kita bisa lihat si platform saya ini akhirnya bergerak dengan baik gitu ya. Walaupun di sini pergerakannya itu sebenarnya kalau sudah sampai 300 nol pun dia akan terus gerak. Karena kita belum membatasi pergerakannya. Harusnya kalau kita sudah sampai ke 300 nol, dia harusnya diam. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tahu dia sudah sampai atau belum? Nah, di sini supaya kita bisa tahu dia sampai atau belum, kita nggak pakai awal di sini. Tapi yang kita pakai di sini adalah posisinya. Jadi di sini kita akan pasang posisi daripada si platform saat ini sebagai titik acuhnya. Jadi tujuan bukan dikurangin awal, tapi dikurangin dengan posisi dari si body. Ya, jadi tujuan dikurangin posisi dari body. Bedanya apa dengan yang tadi gitu? Kok toh kan cuma buat arah doang. Bedanya adalah kalau dengan demikian, berarti kita bisa sebelum menormalize arahnya, ya, kita bisa cek kalau arahnya ini besarnya di bawah daripada speed. Ya. Kalau arahnya besarnya di bawah daripada speed, itu artinya sudah sampai, saudara-saudara. Sudah sampai ke titik tujuan. Ya, artinya dia tidak perlu jalan lagi. Gitu. Contohnya aja kita kasih aja print aja ya, sampai ke tujuan ya. Kalau dia nggak sampai, baru kita misalkan kita jalankan yang bawahnya begitu ya. Oke, saya tap aja. Oke, jadi di sini kalau sorry bukan speed ya, tapi kecepatan ya. Oke, jadi kalau array length-nya di bawah kecepatan, kita bilang sampai. Kalau tidak di bawah kecepatan, berarti dia belum sampai. Maksudnya apa sih sebenarnya ini teh? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau tadi kita ngehitungnya itu dari tujuan sampai awal. Kalau sekarang kita bukan tujuan sampai awal, tapi tujuan dikurangin dengan posisi saat ini. Jadi kalau posisi saat ininya nanti bertambah terus, lama-kelamaan si vektornya ini akan makin lama makin kecil. Kalau vektornya ini besarnya, panjangnya itu di bawah daripada speed, artinya dia sudah nyampe. Udah ada di sama persis gitu dan sama tempatnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita jalankan ya, kelamaan ya. Kita akan majuin aja kecepatannya jadi 25 misalkan, 24. Kita bisa lihat di jalan. Kita ganti aja jadi kita akan ganti aja 121 begitu supaya lebih cepat. Bisa lihat di jalan, kemudian ketika sampai 300 dia akan berhenti. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa melakukan pembatasan supaya nyampe sana langsung berhenti. Nah, tapi di sini kita ada kekurangan sedikit karena begitu udah sampai berhenti sampai kanan, dia tidak balik lagi ke kiri, gitu ya. Oleh sebab itu kita perlu bisa bikin dia supaya dia balik. Caranya gimana? Oh, gampang aja. Kita pasang satu buah variabel, boolean begitu ya. Kita bilang, oh sekarang lagi ke arah kanan. Begitu sudah sampai, kita akan bilang si booleannya kita false. Kita bilang sekarang maunya ke arah kiri.
gitu ya. Oke, jadi kalau begitu kita akan tambahkan satu buah variabel, misalkan namanya adalah apa ya, pergi, gitu ya. Pergi itu sekarang awalnya pasti true, ya. Jadi kita cek di sini, kalau pergi, maka arahnya itu adalah tujuan dikurangin body dan position. Kita kasih arah di sini aja. Di sini saya nggak perlu bikin lagi var lagi, langsung aja arah. Tapi kalau misalkan dia false, maka arahnya itu bukan tujuan mid position, tapi awal dikurangin position. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita mau bergerak, ya misalkan dia di tengah-tengah gitu ya, sekarang di sini. Kalau kita mau bergerak, dia pergi, berarti dia arahnya ke sini. Makanya tujuan kurang position. Tapi kalau dari sini dia pengen pulang ke awal, berarti arahnya adalah dari awal dikurangin position. Gitu ya. Seperti ini. Jadi sekarang kita sudah nyampe. Kalau udah nyampe, kita headset, kita balikin. Kalau tadinya dia true, jadi false. Kalau false, jadi true. Jadi kalau tadi kita bisa bagian if aja, if pergi sama dengan true, maka kita headset perginya jadi false. Oh maaf ya, kebiasaan lama. Else, maka perginya jadi true. Gitu ya. Kita bisa tulis seperti ini, atau kalau pengen teman-teman lebih canggih sedikit, kita bisa ganti aja jadi begini. Ini sama persis dengan yang tadi. Jadi kita bisa tulis seperti ini, atau kita bisa langsung sebaris saja pergi sama dengan tidak pergi. Begitu artinya kita akan men-switch kalau tadinya false jadi true, true jadi false. Gitu ya. Oke, maka sekarang kita cek. Kalau sekarang dia sudah bisa balik-balik lagi, tapi di sini stuck gitu ya. Kenapa stuck di sini? Karena sebenarnya kecepatan berjalannya di sini, kalau kita pakai move and slide, kecepatan itu nanti dikali delta. Oleh sebab itu, kenapa arah length ini kita kalikan juga dengan delta. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen aman, ya kita pakai dia pakai delta. Sekarang kita bisa lihat si platformnya akan bisa bolak-balik dengan benar. Kayak itu supaya si platform bisa bolak-balik. Tapi ada sedikit masalah di sini. Apa masalahnya? Jadi kalau misalkan di sini kita jalankan dan kita tunggangi begitu ya si platformnya, kita bisa lihat si karakter saya ini tidak nempel sama platformnya. Jadi kalau saya bergerak sini, dia akan tetap berada di tempatnya. Dia nggak ikut berserta dengan platform saya, walaupun platformnya udah bergerak kiri kanan, tapi dia nggak ikut. Bahkan si platformnya kalau teman-teman lihat, begitu dinaikin oleh zombie saya ini, platformnya sedikit turun ya. Nah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, hal ini terjadi karena si platformnya adalah kinematic body dua dimensi yang bergerak menggunakan move and slide, dan zombie saya juga adalah sebuah kinematic body dua dimensi yang bergerak dengan move and slide. Jadi karena dua-duanya menggunakan move and slide, dan move and slide itu nanti memperhitungkan collision, ya, memperhitungkan tubrukan, dan juga nanti akan menghitung arah bergesernya, begitu. Akibatnya perhitungannya jadi nggak benar di sini. Akibatnya si zombie saya ini jadi nggak bisa ikut berserta dengan platform saya. Nah, jadi kalau supaya pengen bisa ikut, gimana caranya? Caranya adalah si zombie ini harus diganti. Dia akan menggunakan di sini, dalam code zombie-nya, dia akan menggunakan move and slide di sini. Tapi kita nggak akan pakai move and slide, kita akan pakai codingan yang mirip dengan itu. Tapi satu fungsi lagi yang ada di kinematic body dua dimensi, yaitu move and slide, tapi with snap di sini. Jadi si snap ini diperlukan supaya si karakter kita ini, si kinematic body dua dimensinya, bisa menempel pada permukaan yang kita pengen. Jadi sini kita akan ganti, yaitu menggunakan faktor 2 di sini. Jadi beda. Jadi di sini parameter antara move and slide dengan move and slide with snap itu sebenarnya sama. Cuma perbedaannya cuma tambah satu vektor aja. Jadi sini tambah vektor aja, satu vektor lagi. Saya akan set di 0,2. Ya. Nanti saya jelasin kenapa itu vektornya 0,2 dan apa itu 0,2 di sini. Ya. Oke, kita akan jalankan. Nah, sekarang kalau kita lihat,
si karakter saya ini bisa menempel pada permukaan dengan cukup baik. Walaupun di sini ada sedikit bug di sini, yaitu platformnya itu tidak bergerak lagi kalau sudah sampai ujung. Kenapa seperti itu? Karena di sini tumbukannya kebanyakan begitu ya. Itu terjadi karena si permukaan ini, permukaan platformnya itu menggunakan kinematik body dua dimensi dan menggunakan move and slide juga. Jadi kalau untuk kasus untuk moving platformnya kita ini, kita jangan menggunakan move and slide. Tapi di sini kita akan ganti. Jadi kalau misalnya kita pakai platform kita nggak pakai move and slide karena kita nggak perlu sebenarnya untuk menghitung pergeseran daripada si platform kita begitu ya. Jadi karena kita nggak perlu menggunakan move and slide di sini, kita nggak perlu mengetes juga collisionnya gitu ya. Jadi kita akan matiin aja move and slide, tapi kita langsung memindahkannya itu menggunakan positionnya. Jadi kita akan langsung kali positionnya ini dengan arah kali kecepatan. Jadi kita akan langsung menambahkan si positionnya langsung seperti ini, ya. Tapi di sini kalau mau ya dikali delta begitu ya, supaya sama dengan yang tadi. Maka sekarang kita akan punya hal yang sama seperti tadi. Cuma kali ini kalau saya naik ke atasnya, kita akan bisa ikut berserta dengan platformnya, dan platformnya juga nggak stuck lagi. Oke ya, jadi itu adalah caranya bagaimana kita bisa membuat sebuah platform. Kalau misalnya teman-teman pengen supaya platformnya bisa berhenti di ujung, gitu ya, berhenti sekitar mungkin 0,5 detik, begitu kemudian baru jalan lagi, gimana caranya? Nah, itu juga bisa teman-teman. Caranya adalah kita tambahin lagi satu buah variabel lagi, namanya adalah misalkan waktu tunggu. Tunggu misalkan 0,5 waktu tunggu ini ya. Kemudian kita tambahkan juga satu buah variabel namanya timer. Timer ini jangan timer deh, waktu doang ya. Jadi tadi ada waktu, sekarang ada waktu tunggu. Gitu. Kita akan set waktunya ini, kita akan set sekarang di dalam fungsi prosesnya ini. Kalau misalkan kita sampai, saya hapus saja ya, sampai tujuan, ya, maka berarti sekarang si waktunya akan saya set dengan waktu tunggu. Jadi saya langsung mengeset waktunya sebagai waktu tunggu. Dan setiap kali saya melakukan physics proses di sini, ya, saya pengen supaya si waktunya ini dikurangin sampai 0. Jadi saya mau cek di sini, kalau waktunya di sini lebih besar daripada 0, berarti sekarang harusnya menunggu. Tapi kalau enggak, berarti barulah kita melakukan codingan ini. Jadi codingan ini semua, saya akan tap aja. Dia masuk ke dalam else. Tapi kalau misalnya waktunya lebih besar daripada 0, maka waktunya ini akan saya kurangin dengan delta. Dan kalau waktunya lebih kecil sama dengan 0, siapa tahu delta yang terlalu besar gitu ya, kita akan set waktunya jadi 0. Oke, jadi sini saya setiap kali saya mencapai tujuan, ya sampai ke ujung kiri atau kanan gitu ya, saya akan pasang sejumlah variabel. Jadi misalnya di sini waktu akan saya pasang dengan 0,6. Kemudian setiap kali saya lakukan physics proses di sini, kalau waktunya nggak 0, ya, kita tidak akan jalan. Jadi kita tunggu dulu, dia akan jalan di sini dulu, dia akan kurangin waktunya, kurangin waktunya, kurangin waktunya. Kalau sudah beres, waktunya sudah habis, sudah 0 semua, barulah dia akan jalan lagi. Kurang lebih seperti itu ya logikanya ya. Jadi kalau kita jalankan sekarang di sini, kita bisa lihat, dia akan stop dulu setelah 0,5 detik di masing-masing ujung. Oke ya. Nah, kalau teman-teman pengen supaya dia bisa di-customize sama user nanti atau sama. Nah, kalau teman-teman pengen supaya si waktunya juga bisa diubah-ubah nanti kalau pas lagi debugging, ya tinggal diekspor aja teman-teman ya. Tinggal diekspor, jadinya nanti kalau teman-teman pengen ke debug, pengen tahu cepat enggaknya, nggak usah ubah codingannya lagi, tapi langsung aja di dalam scene-nya, tinggal kita klik aja di platformnya, kita bisa ubah-ubah di sini. Oke ya. Ini juga berlaku teman-teman kalau misalkan pengen supaya si platformnya naik turun juga bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dia di naik turun ya, diubah di Y-nya begitu. Kita bisa lihat sekarang ya platformnya bergerak ke atas ke bawah gitu. Oke, nah dengan demikian kita sudah beres si platform menggunakan code. Nah, kita akan lanjut ke cara kedua kita membuat sebuah moving platform yaitu menambahkan node. Oke. Nah, kita akan tambahkan lagi satu buah
scene baru lagi. Ya, scene baru lagi. Kita akan tambahkan 2 scene lagi. Platform 2 kita sebutnya. Si platform 2 itu kita tambah hal yang sama. Jadi kita tambah kinematic body. Ya, di dalam kinematic body kita tambahkan juga sprite. Dan juga kita tambahkan juga di sini si collision shape. Oke. Nah, untuk sini kita juga akan menggunakan, karena saya nggak punya lagi gambar yang lain gitu ya, kita akan menggunakan moving platform yang sama. Cuma mungkin di sini perbedaannya supaya kelihatan sedikit beda begitu, saya akan ubah scale-nya aja. Jadi saya akan ubah scale-nya supaya dia tampak lebih tebal begitu. Kemudian kita akan tambahkan collision shape-nya sesuai dengan bentuk tebalnya yang baru ini. Ya. Oh, by the way, di sini jangan pernah melakukan yang saya lakukan ya. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang ya. Jadi di sini saya menggunakan scale tools untuk mengubah si collision shape. Ini dilarang ya teman-teman ya. Jangan seperti ini. Ini salah ya. Jadi kita akan balikin lagi ke awal. Pastikan menggunakan tools yang ininya. Jadi jangan menggunakan tools scaling karena nantinya akan si collision shape ini tidak akan ke-scale sesuai dengan yang kamu mau gitu ya. Jadi pastikan kalau pengen mengubah si collision shape ini, jangan pakai scale yang ada di sini. Oke, saya akan save platform 2. Nah, bedanya kalau yang pertama tadi kita coding pergerakannya ya. Tapi kalau di sini kita nggak mau coding pergerakannya, tapi kita mau tambahkan satu buah node baru, yaitu namanya animation player. Kita akan tambah di platform 2, sebuah child node baru namanya animation player. Nah, sebenarnya node animation player ini digunanya itu adalah untuk membuat sebuah animasi. Entah itu nanti animasinya bisa bergerak, berrotasi, atau mengubah-ubah properti daripada node kita. Gitu. Animation player punya beberapa properti, tapi di fokus di video kali ini bukanlah di animation player. Ini saya cuma nunjukin aja begitu. Jadi saya nggak akan menjelaskan secara detail penggunaan animation player ini. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, mungkin nanti kita akan punya satu video khusus buat si animation player ini. Oke, jadi sekarang saya pengen membuat sebuah animation. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau saya klik animation player, di sebelah bawah ada window untuk khusus buat animation. Jadi ini yang bisa kita tambahkan buat animasinya. Gitu. Nah, di sini saya bisa tambahkan animasi dengan klik animation di sini. Saya akan tambahkan new animation. Kita akan bilang samping. Samping animation ini kita klik juga dan kita bisa open inspector. Kita bisa lihat ini adalah properti daripada si animasi samping. Kita bisa ubah length-nya. Di sini length itu adalah berapa detik animasinya. Jadi saya akan pasang di sini 5 detik aja animasinya. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini ada sampai 5 detik itu ada kotak-kotak kecil-kecil gitu ya. Ini namanya frame. Kalau teman-teman udah biasa membuat animasi mungkin menggunakan Adobe Premiere atau yang lain-lain, oh udah pasti biasa lah dengan menggunakan seperti ini ya. Caranya sama persis seperti teman-teman kalau mau ngedit video gitu ya, kita bisa nambahin animasi dengan menambahkan keyframe. Jadi di sini kita bisa tambahin langsung add track-nya, properti atau yang lain-lain, atau bisa kita juga langsung ke kinematic body-nya, dan kita bisa pilih mau gerakin apa. Oh, saya mau gerakin misalkan transform-nya dari kinematic body. Berarti di detik pertama di 0, di detik 0, saya mau position saya ini di 00. Saya tinggal klik create position di sini, create new track, oke, create. Kita bisa punya, oh saya punya titik di 0,0, nilainya, posisi saya di 0,0. Bahkan di 2, nih, 2,5 nih misalkan, 2,5 nih. Saya bisa klik kanan di sini, insert key, atau bisa saya juga langsung pising di sini, pilih di sini, kemudian saya langsung klik. Kita pindahin dulu ya, kita pindahin dulu misalkan dia ke 200. Ya, kita pindahin dia ke samping, kemudian kita klik si insert key ini. Oke, nah kalau kita lihat sekarang, Godot akan secara otomatis melakukan transisinya dari 0 sampai 200. Nah, kalau misalkan kita mau dia looping, di sini looping, maka secara otomatis setelah dia sampai 200, dia akan balik lagi. Karena dia anggapnya setelah ini ya balik lagi ke sini, begitu ya. Oke, kalau kita sudah bikin animasi seperti ini, nanti teman-teman bisa ubah sendiri animasinya, misalkan pengen di detik ke sini, saya pengen dia ke bawah, misalkan bisa aja. Kita bisa pindahkan dia ke bawah, misalkan kita pindahkan di kinematic body-nya ya, jangan lupa ya. Misalkan kita pengen dia di min 100 begitu.
bawah gitu ya, kita bisa pasang di sini, plus, dan kita bisa lihat sekarang kalau dia turun ke bawah, setelah dia sampai sini, dia akan turun ke bawah, baru nyampe ke atas. Maka misalkan di 1 misalkan, saya pengen dia naik ke atas, kita tinggal set aja, Y-nya di 100. Gitu, kita set kuncinya, kan sekarang dia akan naik ke atas, bawah, samping, balik lagi. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah punya animasi seperti ini, tinggal kita klik aja di sini, autoplay on load. Jadi pastikan supaya si animasinya itu ketika loading langsung jalan gitu ya. Oke. Nah, ketika sudah jalan seperti itu, kita tinggal pasang aja platform 2-nya ke dalam scene kita. Jadi sini misalkan saya mau pasang platform 2 saya akan taruh dia misalkan di atasnya. Di sini ya, jangan child dari platform 1 tapi dia terpisah sendiri. Kalau nggak nanti dia ikut gerak ya. Oke, kita pisahkan sendiri. Sekarang kalau saya jalankan nih, kita akan punya platform yang bergeraknya sesuai dengan animasi kita. Bisa dinaikin nggak? Oh bisa, saudara-saudara. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah cara kedua kita bisa membuat si pergerakan platformnya ini dengan menggunakan animation player. Mana yang lebih mudah? Nah, itu saya serahkan sama teman-teman aja mana yang menurut teman-teman paling enak untuk digunakan begitu ya. Oh, sebagai bonus saya akan pengen menambahkan satu buah lagi. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kalau saya pengen naik, kita nggak bisa naik platform ini dari bawah karena dia punya collision. Sehingga di sini saya tidak bisa menembus dari bawah platform saya. Supaya saya bisa naik dari bawah ya, dari bawah saya pengen naik ke atas platform saya ini dari bawah kan biasa seperti itu ya kalau di dalam game-game ya. Nah, kita harus mengubah tipe collision ya. Jadi di sini kalau teman-teman klik ke platform 1 di sini, misalkan saya coba kayak ke dalamnya ya. Kita punya collision shape kan ya. Nah, collision shape ini ada yang namanya one way collision. Kalau kita on one way collision ya, itu artinya collision itu hanya terjadi dari atas ke bawah. Yang bawah ke atas tidak akan dihitung sebagai collision. Sehingga kalau di sini kita jalankan, yang bawah ini nih, yang ada tanda panah bawah ini, saya bisa tembus dari bawah. Seperti ini tuh. Teman-teman bisa lihat ya, saya bisa tembus ya. Kalau dari atas, dia akan tetap selalu kena. Tapi kalau misalkan dia dari bawah, misalkan masih sisa kan, dia akan bisa naik ke atas. Seperti ini. Bisa ya tembusnya. Oke. Nah, itu adalah yang namanya one way collision. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita sudah membahas bagaimana cara membuat moving platform menggunakan code atau menggunakan node yang sudah tersedia di dalam Godot. Nah, teman-teman bisa lihat dari dua macam cara ini, untuk programming game itu kita bisa menggunakan berbagai macam metode yang macam-macam, jadi nggak ada satu one fixed way to do anything begitu ya. Teman-teman bisa berkreasi, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bereksperimen begitu ya, untuk pembuatan game ini. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya.